kemarin waktu kamu datang. Ah. Apa maksud kamu kesini? Nah, ya kan? Kamu ngomong apa waktu itu? Ya mau pembuktian. Pembuktian apa? Iya. Ya kan? Semuanya Padahal kan disalah-salahkan. bukan semuanya diulang. Iya, diulang. Betul kan? Iya benar. Kamu coba ngomong. Kamu pembuktian. Kamu ngomong. Iya. Awal. Iya kan kita penasaran, Pak. Penasaran apa? Penasaran dalam ilmunya. Lah ya ilmu apa? Oh iya, iya kan? Dia Iya, iya. mengatakan itu. Dikontrabalik, Iya, sang dikontrabalik lawyer itu mengatakan sesuatu yang dia itu pasti nggak akan siap dengan kamu mau ngomong apa. Oh, Saya iya, mau ngeblank membuktikan. jadinya. Membuktikan apa? Iya. Kamu mau apa? Iya kan pasti Iya, begitu. iya, Karena iya. dia pun nggak berpikir panjang. Oh, oke. Tapi dia mungkin nggak menguasai. Tapi jadi blunder ya, Pak, kalau kayak gitu. Ya blunder karena apa? Karena dia mempergunakan ini untuk menjadi alfa dan menguasai situasi. Tapi kalau kita menjadi korban atau calon korban, ada baiknya kita menjadi kritis. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu, kita lakukan balik apa yang dia lakukan. Oke, selamat datang di YouTube saya Bastia Pionit, dan kali ini saya sudah bersama 3 orang master ini nih. Ini master yang lagi viral adalah Marser Radival Pesurapela Indonesia. Dan yang satu ini mungkin seniornya para Iconic The Master, Pak Jos Sandi, dan yang satu ini adalah Pak Denny Darko. Oke. Sebelum ini saya kan keahliannya ini adalah hipnotis ya. Saya mau tanya nih satu persatu nih untuk para master ya. Kalau misalkan hipnotis kejahatan itu di Bang Marcel itu pandangannya ada nggak sih gendam? Oh, jadi sebenarnya bagi saya nih, ini hipnotis dan gendam ya? Iya, pandangan hipnotis dan gendam. Kalau saya kan lebih ke modern ya. Iya. Kira-kira yang gendam Bang Marcel maksud tuh ada nggak sih? Iya. Jadi dari apa yang saya pelajari, sebenarnya gendam dan hipnotis itu ibaratnya telur dadar dan omelet. Jadi itu juga. Jadi sebenarnya cuma beda asal wilayahnya. Kalau hipnotis itu dari barat, sedangkan gendam itu bahasa Sunda dan Jawa, yang artinya juga sama. Kata-kata atau mantra yang dapat mempengaruhi seseorang. Yaitu hipnotis juga sebenarnya. Betul. Nah, jadi hipnotis dan gendam sekali lagi bagi saya ya itu juga. Bukan berarti beda ini satu gendam pakai jin, hipnotis enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya sama, cuma beda penyebutan. Oke, iya yang saya tangkap adalah mungkin ya penyebutan di setiap daerah ya, atau setiap suku. Misalkan kita dari barat itu menganggapnya hipnotis, modern, gendam ya. Padahal itu juga. Perkiraan sekali lagi banyak yang nanya lagi, ada nggak sih menggunakan kayak misalkan mantra-mantra? Oh iya, yang katanya sekali tepuk. Ya, itu kan, Iya. Hal seperti itu nggak pernah ada. Kalau beneran ada sekali tepuk nggak sadar, ya semua orang belajar ilmu itu udah, ya kan? Betul. Tepokin, ya kan? Ya orang datang ke bank terus misalnya ditepuk terus jadi korban. Jadi yang merampok nggak usah bawa senjata ya. Nah iya benar. Tepuk-tepukin aja. Gitu kan? Oh iya betul. Ayo pakai amunisi segala. Iya. Nah kalau Pak Darko gimana tuh? Ada satu legenda. Jadi konon di dunia perwayangan, Batara Guru kan itu memiliki murid yang banyak sekali dan sakti-sakti. Tapi Batara Guru itu hanya memiliki satu murid wanita yang dianggap paling berbakat. Dan saking paling berbakatnya, akhirnya muridnya ini tadi itu diberikan ilmu yang tidak pernah diberikan ke murid-murid lain. Ya. Murid wanita ini diberikan ilmu sangat kuat. Di mana dengan ilmu ini, meskipun dia manusia, dia bisa membuat dewa-dewa di kayangan turun untuk berhubungan suami istri dengan. Waduh, luar biasa. Sakti. Kalau saya nggak salah mengingat ya, ini disebut sebagai muridnya ini Kunti. Tahu Kunti? Iya. Kunti bukan kuntilanak ulama. Iya. Kunti atau disebut Dewi Kunti. Ini adalah ibu dari para Pandawa. Dan makanya lahir anak-anak luar biasa karena dia ini bapaknya beda-beda tapi dewa-dewa semua. Nah, dan hanya dia manusia yang bisa dalam tanda kutip memiliki pasangan dewa. Dan hanya dia manusia yang bisa membuat dewa-dewa ini turun punya hubungan suami istri sampai punya anak yang setengah dewa ini tadi. Iya. Manusia setengah dewa. Betul. Jadi.
ilmu ini disebut sebagai ilmu gendam. Oh, itu. Dari situlah arti kata gendam itu berasal. Makanya, Kalau saya nggak salah ya, Iya, itu iya. tadi. Oh, sejarahnya ya. Ya, sejarahnya itu tadi. Oh, Jadi gendam itu dipercaya sebagai awalnya itu tadi pengasihan. Membuat orang ini jadi kepikiran terus, mengikuti apa yang dikatakan, nggak mau melupakan. Nah, sebenarnya itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apa yang dianggap sebagai kalau kita bilang itu sebenarnya apa yang dilakukan itu belum hipnotis, tapi hipnotisme atau hipnotism. Atau boleh kalau saya bilang itu sebenarnya yang mereka lakukan dengan menepuk. Itu nggak bisa dibilang tidak ada sama sekali, Master. Iya. Tapi itu masih setengah hipnotis. Karena yang dilakukan itu sebenarnya adalah pattern break. Confusing. Oh, oke, confusing. Ya, Iya, betul. Jadi dia pertama sebenarnya bukan ditepuk aja, tapi diberikan dulu sesuatu yang membuat dia ini confused sampai terus diberikan itu tadi sebuah anchor yang akan membuat orang ini jadi Iya. kayak mesin itu hang. Iya. Makanya sebenarnya tidak hanya ditepuk, tapi tiba-tiba kakinya dipegang. Iya kan? Atau tiba-tiba tangannya dipegang. Nah, saat seperti itu, orang ini akan hang, fokusnya ini ke sini, lainnya jadi nggak fokus. Iya. Nah, bisa saja itu diambil, atau bisa saja diteruskan lagi ke fase yang dinamakan dengan shocking induction, dibuat tidur. Tidur dalam artian dia sadar, tapi dia nggak hang, sudah hang. Kalau di Sunda itu kayak kena erup-erup gitu. Ya. Iya kan? Jadi, Sadar tapi nggak bisa bergerak. jadi kalau tadi dibilang apakah salah atau benar, tidak bisa disalahkan, tapi dibenarkan juga benarnya baru setengah. Jadi sebenarnya memang betul, itu adalah hipnotisme. Sesuatu yang dilakukan secara setengah, membuat orang ini hang, sehingga dia ini terus akhirnya menurun. Iya. Karena semua sistem keamanan jadi breakdown semua. Tapi ya yang satu tadi legenda pewayangan, yang satu memang satu teknik psikologi untuk membuat orang ini tadi jadi artinya hang itu tadi. Nah, ini yang terus disilangkan jadi itu namanya gendam. Ya. Fenomena itu ada, tapi yang disayangkan lebih banyak lagi fenomena yang Mitos. bukan, misalkan ada orang nih, maaf Pak, kemarin uang 10 juta yang saya bawa itu saya dihipnotis orang di pinggir jalan jadi hilang. Jadi Padahal uangnya dipakai buat belanja iPhone ya kan. Kita tinggal ngaku aja dihipnotis sudah. Iya. kelar ya. Iya. Jadi disalahkan hipnotis ya. Kartu mati udah nggak bisa. Berarti pandangan dari para master ini beda-beda ya. Tapi kalau saya beda lagi pandangan. Sebenarnya satu inti tapi beda penjelasan Iya, aja. iya, penjelasan sih. Tapi intinya semuanya sama sih. Kalau saya sih sekarang ini lebih ke konsepnya teknologi pikiran. Karena manusia itu punya teknologi. Nah, dari yang saya pelajari ya di kurikulum saya itu sebenarnya kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar manusia dan kita harus mempunyai database minat dari si orang tersebut, minatnya atau ketidakminatannya. Kalau misalkan dia suka atau tidak suka, misalkan dia lebih suka ke pantai, maka kita bisa mainkan pantai karena dia ada informasi pantai dalam pikirannya. Kalau misalkan dia tidak suka sama contoh ada fobia ulat, kita berikan dong namanya sugesti ulat, maka dia akan memberikan reaksi ulat. Nah, disitulah kita bisa masuk. Jadi seperti itu sih. Teknologi pikiran itu adalah di mana kita menjebol critical area seseorang. Itu penjelasan modernnya. Modernnya kayak Pak Darko yang sejarahnya tuh. Ya, kayak Pak Darko, kayak misalkan shock induksi itu adalah bagian untuk membebas alam bawah sadar sehingga dia netral. Udah loss, masuk kata sugesti, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akan menang. Jadi seperti itu. Tapi sepengetahuan saya ini sebagai seorang pesulap ya, karena kadang-kadang selalu dihubungkan dengan apa kalau sebagai magician tuh kayak gini. Ramal dong, sering ya. Hipnotis dong, selalu dikaitkan dengan itu. Padahal kita bidangnya beda-beda. Betul. Tapi ada kesimpulan sederhana. Tolong koreksi ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau orang di hipnosis ya, tapi dia hanya menolak, harusnya tidak berhasil. Betul. Jadi ada penolakan. Jadi nggak seperti orang dibius. Kalau dibius itu suntik bius, anestesi, bius total. Ya udah mau nolak apapun juga tetap ngelepak gitu ya. Nah ini kan masuk ke pikiran. Makanya open mind dulu gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa, sejauh ini saya buka baca-baca gitu ya. Dan bukan mempraktekkan sih teman-teman yang sering mempraktekkan termasuk beliau gitu. Orangnya menolak nggak bisa ya. Tapi kalau tadi dikatakan Bastian, kata-kata Master Joe ini jadi tidak sepenuhnya benar karena dengan teknologi pikiran, orang itu bisa dibujuk.
Oh ya, Iya. betul. Ya. Kalau dibujukan tanpa masuk ke bujukan, maksudnya tidak masuk ke bujukan begitu. Yuk, kamu ikutin saya. Itu strategi kan? Kelanjutannya kan bujukan itu strategi ya. Strategi kelanjutan. Kalau pakai teknik dasar yang tanpa jelas harusnya tidak bisa ya. Iya. Harusnya. Atau kalau tidak itu tadi tetap menggunakan teknik yang Bastian. Ya. Jangan ditanya. Jangan langsung diarahkan. Oke. Artinya dia tidak bisa memberikan persetujuan atau tidak persetujuan. Ambil di mana dia lengah. Betul. Betul. Seperti itu. Dan saat itulah kejahatan hipnotis itu terjadi. Kejahatan hipnotis itu benar ada. Tapi bukan hipnotisme. Karena bukan sebuah rangkaian hipnotis yang utuh. Dan itu disalahgunakan. Intinya itu. Dan perlu ditekankan tuh, banyak mitos-mitos beredar tuh, kalau ditepok balik. Ini kan aneh. Jalan nih, Pak. Malah nepok, kita nepok lagi. Tapi arti kalau boleh dibilang tidak sepenuhnya salah lagi. Karena itu untuk menimbulkan critical thinking. Apa tuh? Kaget. Agar kita itu kritis. Saat seseorang melakukan sesuatu ke kita kan akhirnya bingung mau memikirkan apa sebagai feedbacknya. Betul dong? Saat kita diminta untuk melakukan apa yang orang itu lakukan, itu jadi sebuah pengamanan yang paling, ya sudah, pokoknya itu yang dilakukan. Jadi kalau nggak tepok, misalkan dipegang tangan, ya sudah, pegang tangannya balik. Atau kalau nggak dipegang kakinya, ya udah pegang kakinya balik. Bisa saja memang itu cara yang paling tepat agar kita itu bisa berpikir critical thinking. Itu terjadi denganmu. Apa? Ya, misalkan kayak kemarin waktu kamu datang. Apa maksud kamu kesini? Nah, ya kan? Kamu ngomong apa waktu itu? Ya, mau pembuktian. Pembuktian apa? Iya. Ya kan? Semuanya Padahal kan disalahkan. bukan, semuanya diulang. Iya, diulang. Betul kan? Iya, benar. Kamu coba ngomong. Kamu pembuktian. Kamu ngomong. Iya. Awal. Iya kan kita penasaran, Pak. Penasaran apa? Penasaran dalam ilmunya. Lah ya ilmu apa? Oh iya, iya kan? Dia mengatakan itu. Sang lawyer itu mengatakan sesuatu yang dia itu pasti nggak akan siap dengan kamu mau ngomong apa. Nah, oleh karena itu ya sudah dibalikin lagi aja omongannya. Oke. Itu cara yang paling tepat saat kita dipojokkan atau dihipnotis. Kita lakukan sesuatu yang sama dengan maksudnya itu ya, iya, lagi. Maksudnya itu. Dan kamu dilakukan kan kemarin itu. Iya. Kamu udah mikir baik-baik, ngomong apa? Saya mau membuktikan. Membuktikan apa? Iya. Kamu mau apa? Iya kan pasti Iya. karena dia pun nggak berpikir panjang. Oke. Tapi dia mungkin nggak menguasai. Tapi jadi blunder ya, Pak, kalau kayak gitu. Ya blunder karena apa? Karena dia mempergunakan ini untuk menjadi alfa dan menguasai situasi. Tapi kalau kita menjadi korban atau calon korban, ada baiknya kita menjadi kritis. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu, kita lakukan balik apa yang dia lakukan. Tadi dari sejarah saya juga baru tahu tuh, ternyata dari kisah pewayangan juga. Ya, itu yang saya tahu. Bisa saja salah. Tapi coba nanti siapapun di sini, silakan kalau ada kesalahan tulis komentar. Benar. Makanya kalau saya kan kurikulumnya barat nih. Ini dari wayang saya belum pelajari nih yang wayang ini nih. Karena kamu ngomongnya kan gendam. Oh iya, yang gendam ini. Ya, gendam Jawa. Benar. Nah, itu diperjelas lagi tadi. Gitu. Jadi benar-benar ada ilmu pengetahuan baru tuh. Dan dulu memang nggak ada namanya hipnotis. Dulu itu bukan hipnotis. Iya, gendam. Benar. Sesuatu yang dilakukan dulu pun sebelum hipnotis, kita mengenal apa yang dinamakan dengan animal magnetism kan. Magnetism betul. Saat seseorang itu dimasukkan ke dalam bak mandi basah dalam kondisi itu, terus kemudian dikasih es dingin sampai dia itu brain freeze, dia baru diberikan sugesti. Karena orang dulu belum tahu kalau ternyata verbal communication itu bisa membypass alam sadar kita, alam sadar untuk masuk ke alam submerge ke alam bawah sadar. Jadi caranya dibuat orang itu hang dengan dingin itu tadi. Jadi sebelum adanya hipnotis tuh yang penembusan critical area. Mesmerism tuh berarti apa? Setelah itu ya? Bukan, animal magnetism itu adalah cikal bakalnya hipnotis. Mesmer bukannya mesmer. Oh, mesmer jauh lagi. Ya kalau mesmer itu ya mesmerism ya. Iya, mesmerism. Tahu saya hipnotis asal mulanya kan mesmerism dulu. Ya, mesmerism itu yang dilakukan oleh yang disebut dengan mesmerism itu adalah animal magnetism itu. Oke. Mesmerism itu kan dilakukan oleh Franz Anton Mesmer kan. Jadi sebenarnya ada lagi bapak hipnotis modern yaitu James Braid. Dia yang sebenarnya akhirnya menemukan cara-cara untuk kalau si Franz Anton Mesmer ini kan animal magnetism. Dia tuh kayak menatap seperti ini, terus orang dibuat ngantuk,
Nah, tapi kalau yang menggunakan induksi itu James Braid itu tadi. Itu untuk hipnotis panggung ya kalau nggak salah. No, bukan. Itu hipnotis yang menggunakan komunikasi ya? verbal Verbal komunikasi. komunikasi. Ya, dan itu belum ada hipnotis panggung. Hipnotis Iya. panggung itu tahun 80-an akhir lah baru mulai merebak di mana-mana entertainment ya. Oke. Kalau di sini semuanya lebih ke untuk menyembuhkan seseorang. Oke, siap. Pengobatan, betul. Pengobatan. Iya, pengobatan. Kalau di sekarang hipnoterapi ya Ilmu hipnologi. Ya, kalau hipnosis yang dilakukan untuk menyembuhkan secara maksimal hilang sama sekali, itu kan harus dilakukan berulang kali karena merubah habit. Itu harus sama dengan saat habit itu tercipta. Sama kayak orang ngerokok. Orang ngerokok nggak terus hari pertama atau bulan pertama ngerokok satu pakan. Satu batang dulu seminggu. Nambah. Itu pun menguranginya harus dipangkas sedikit-sedikit. Nah, untuk itu perlu terapi. Pertemuan dalam satu pack yang nggak mungkin cuma sekali untuk melakukan induksi itu. Iya, ada sesi. Betul. Jadi pengulangan terus biar dia balik lagi ya. Iya. Betul, Kebiasaan baru, habit baru. Efek parabolanya dapat lagi. Ya, Balik lagi. karena kan bisa saja sebenarnya di bypass sampai hilang sama sekali. Tapi Baru itu akan aktif. trauma. Bukan kalau dipangkas sama sekali. Itu kan trauma jadinya. Traumatik nanti akhirnya dia akan mencari cara kayak orang ngerokok. Ngerokok benar-benar langsung di-cut saat itu berhenti. Dia akan cari addiction lain untuk menyeimbangkan itu. Oke. Jadi suka makan permen. Iya, Ya kan? memang. Gula darahnya naik. Sama aja mati nanti ya kan. Seperti itu. Kalau ini efek parabol jadi mengembalikan ke dulu ya, kondisi dulu seperti semula ketika misalnya Yes, rokok. betul. Iya. Betul, Mas. Ya, tidak ada yang ditambahkan lagi. Nggak ada. Itu yang saya mengerti. Betul. Tentu saja banyak para ahli di sini yang juga nonton dan sebenarnya silakan tambahkan di sini ya. Mungkin ada informasi yang kita belum kurang sampaikan, tambahin di komentar. Kang. Komen-komen aja ya. Sama belajar. Betul. Menggali ilmu ya dari siapapun juga karena ya. Iya, betul. Berguna. Benar-benar. Ya. Jadi ya memang selama ini tuh saya mainnya hanya di panggung mulai saat ini aja nih gara-gara corona saya lari ke hipnoterapi. Maka saya bikin channel ini hipnoterapi. Jadi seperti itu. Jangan lupa guys, makanya subscribe channelnya. Kalau nggak di-subscribe, gue santet. Awas disantet ya. Kalau nggak disantet nanti dihitung-hitung nih ya. Terus diramal juga. Oke, terima kasih banyak nih buat para master nih ilmu-ilmunya dan terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktu di konten saya. Itu sangat luar biasa dan sangat terhormat banget nih buat para master nih semuanya nih, Master Pesulap Merah Indonesia juga nih, Master Josandi dan Master Denny Darko belum. Ini orang hipnotis juga nih kayaknya. Ntar di belakang itu ya nggak boleh kalau di sini. Oke, untuk Anda semuanya silakan komen bagi kalian yang suka dengan channel saya dan dukung terus ya, saya mau dukung terus ini channel Bastia Pionit. Bersama di sini juga ada channelnya Pak Denny Darko, terus juga Pak Master Josandi ini channelnya dan ini mungkin Udah pada tahu ya, Marcel Radipal ya. Lihat warnanya gitu ya. Pesulap Merah Indonesia. Oke, untuk itu saya Bastian, Marcel Radipal, Pak Josandi dan Denny Cagur. oke, Denny Pak Denny Darko. Oke, Denny Sanan. banyak dia bener. banyak banget tahu ya. Salam sukses dan salam sehat untuk Anda semuanya. Wah, luar biasa. Bye bye.